teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Celi Putri. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika pada gerbang NOR. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Jadi ini malam kita akan membahas mengenai gerbang NOR. Next. Nah, operasi gerbang NOR sama dengan operasi gerbang OR, kecuali inputnya adalah terbaru. Gerbang NOR dianggap sebagai gerbang OR dengan inverter pada outputnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat pada simbol gerbang NOR. Pada simbol gerbang NOR, gerbang logika NOR memiliki input yang berjumlah 2, yaitu ada pada gambar tuh ada X dengan Y. Lalu pada bagian outputnya itu berjumlah 1, yaitu Z. Gerbang logika NOR akan berlogika tinggi jika outputnya sama-sama memiliki logikanya rendah. Demikian jika dikatakan kata lainnya, jika ada input dengan logika tinggi atau 1, maka outputnya akan menghasilkan logika rendah atau 0. Lebih singkatnya, kita perhatikan pada tabel kebenaran gerbang NOR. Teman-teman, kita harus ingat bahwa definisi untuk menentukan tabel kebenaran gerbang NOR itu adalah jika keseluruhan input bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan output akan 0 jika salah satu atau keseluruhan input bernilai 1. Jadi sangat jelas teman-teman, pada tabel kebenaran gerbang NOR itu ada input X 0 dan input Y 0 akan menghasilkan outputnya 1. Dan lalu lalu inputnya 0 dan input Y-nya itu 1, maka menghasilkan outputnya 0. Lalu yang ketiga, jika X-nya 1 dan Y-nya 0, maka outputnya akan 0. Dan jika input X1 dan input Y1, maka akan menghasilkan outputnya 0. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Cek. Ya. Kedengaran. Tidak terlalu besar. Oke, terima kasih. Mungkin dari sini ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak, next. Nah, ini teman-teman, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOR yang inputnya 3. Kita ingat lagi tentang definisi untuk menentukan tabel kebenaran NOR, bahwa kan jika keseluruhan input bernilai 0, maka outputnya 1. Dan outputnya akan bernilai 0 jika salah satu atau keseluruhan input bernilai 1. Di sini jelas ada input A, B, C, dan outputnya tuki. Teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, di sini inputnya 0, input A-nya 0, input B-nya 0, dan input C-nya 0, maka akan menghasilkan outputnya 1. Lalu jika input A-nya 1, input A-nya 0, dan input A-nya A, dan input C-nya 0, maka akan menghasilkan outputnya 0. Lalu input A-nya 1, input B-nya 1, dan input C-nya 0 akan menghasilkan outputnya 0. Lalu ada input A-nya 0, input B-nya 0, dan input C-nya 1 akan menghasilkan outputnya 0. Terus ada juga input A-nya 1, input B-nya 0, dan input C-nya 1
akan menghasilkan outputnya 0. Lalu ada juga input A-nya 0, dan input B-nya 1, lalu input C-nya 1, maka akan menghasilkan outputnya 0. Lalu jika input A-nya 1, input B-nya 1, dan input C-nya 1, akan menghasilkan outputnya 0. Dan teman-teman harus selalu ingat saja pada definisi menentukan tabel kebenaran gerbang NOR. Itu mau inputnya berapa saja, kalau dari salah satu input bernilai 1, maka otomatis outputnya itu 0. Dan kalau semua input bernilai 0, maka otomatis outputnya itu 1. Sama juga kebalikan dari OR, seperti pengertian tadi, gerbang NOR itu outputnya kebalikan dari gerbang OR. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Apa sudah jelas? Kalau dari Aceh jelas, Cek. Oke. Jelas. Jadi teman-teman yang ingat saja tentang definisi untuk menentukan tabel kebenaran gerbang NOR. Itu mau input berapa banyak pun nanti kalau sudah tahu kesimpulan dari tabel kebenaran NOR, pasti akan tahu hasil dari outputnya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya berikan kepada teman Desrianti. Halo. Ya,